ke depan itu saya ingin mengabdi, berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui politik praktis gitu. Dari dulu usia 13 tahun itu saya ingin ke depan itu saya masuk ke dalam dunia politik. Semua itu pasti berproses lah gitu, nggak ada yang tiba-tiba jadi atau apa gitu. Jadi memang selalu ada kemenangan di balik perjuangan. Ya tentunya karena passion saya memang di dunia politik, yaitu menjadi awal saya kenapa saya memberanikan diri untuk maju sebagai Bupati di Kendal. Jadi memang tantangannya itu ternyata nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Jadi memang kita memiliki visi misi, kita memiliki prinsip gitu, tapi memang perjalanannya itu ya tidak semudah yang dikira gitu. Tapi bukan berarti kita patah semangat, tidak gitu. Tapi memang ada beberapa tantangan yang memang kita harus kerja lebih ekstra, lebih giat lagi untuk memastikan bahwa apa yang sudah menjadi prinsip-prinsip kita, visi misi kita itu benar-benar bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi memang tantangannya itu ada di internal maupun eksternal gitu. Tapi kalau saya melihat selama 6 bulan ini kelihatannya patternnya sudah mulai ketemu dan insya Allah diberikan kemudahan dalam perjalanan. Ya tujuannya untuk masyarakat Kendal bisa lebih sejahtera lagi. Tantangan terbesarnya ternyata setelah saya menjalani selama 6 bulan itu yaitu untuk bisa memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di internal maupun secara umum ini harus memiliki visi misi yang sama gitu. Jadi ternyata kita harus memastikan bahwa seluruh unsur elemen masyarakat ini menyambut apa yang menjadi rencana dari pemerintah Kabupaten Kendal gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan, tapi saya optimis, saya melihat masyarakat Kendal juga ingin maju. Nah ini harapannya memang kita harus perkuat lagi sosialisasinya ke masyarakat dan lebih melibatkan lagi masyarakat dalam membangun Kabupaten Kendal. Jadi gini, kalau kita memiliki janji politik ketika pilkada kemarin itu ada 2 yang spesifik, yaitu yang pertama itu dana dusun 100-300 juta per dusun per tahun, sama satu lagi itu tunjangan kematian untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan keduanya itu alhamdulillah sudah kita jalankan. Kita sudah siapkan aturannya dari perdanya, bantuan keuangan khusus desa berbasis dusun, itu sudah berjalan. Bahkan di anggaran perubahan tahun 2021 ini kita sudah lakukan pilot project untuk dana dusun tersebut. Jadi itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, itu yang menjadi program unggulan kita agar pembangunan di Kendal ini lebih merata. Jadi seluruh dusun mendapatkan anggaran dan tentunya itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi juga yang ada di Kabupaten Kendal. Tunjangan kematian bahkan sudah kita jalankan, kita sudah lakukan pilot project dan ini sudah berjalan. Itu kita sudah perbubkan, aturannya sudah kita siapkan semuanya dan ini juga sudah berjalan. Jadi apa yang menjadi janji politik, alhamdulillah dan mohon doanya insya Allah berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Tapi kita optimis karena memang kita harus berpacu juga dengan PAD kita. Jadi pendapatan asli daerahnya ini juga harus kita pacu agar program dana dusun ini bisa kita jalankan di 2022 sebanyak 100%. Jadi selesai semua dan itu bisa terus berjalan setiap tahun. Tapi di luar dari janji politik, kita juga fokus di Kendal ini untuk menjadi pusat industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Dan itu juga sudah kita sampaikan di pilkada kemarin bahwa kita ingin menjadi pemerintah yang ramah dengan investasi. Jadi kita permudah semua investasi, bukan hanya kita permudah, tapi kita juga melindungi dan membantu investor agar mereka mau berinvestasi di Kabupaten Kendal. Dan ini juga sudah mulai terlihat
dengan ada beberapa kawasan industri yang akan masuk juga ke Kendal, dan kawasan industri di Kendal ini juga yang selama ini mengajukan tax holiday dan tax allowance karena memang kita ini masuk di kawasan ekonomi khusus. Dan selama ini masih ada permasalahan. Dan ternyata saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan diproses 8 perusahaan yang mengajukan tax holiday dan tax allowance ini segera akan diberikan gitu. Jadi memang ini adalah bukti-bukti nyata bahwa kita ini melindungi dan membantu investasi. Harapannya tentunya juga mereka melibatkan kita juga, pengusaha lokal maupun UMKM lokal, untuk dilibatkan di sana agar dampaknya terhadap masyarakat juga tinggi. Selain itu juga membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal gitu. Jadi kita lakukan kerjasama kolaborasi dua pihak antara kawasan industri dengan pemerintah Kabupaten Kendal untuk kepentingan masyarakat Kendal. Oke, jadi singkatnya itu sejak tahun 2003 itu bapak saya itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Pada saat itu saya usia 13 tahun dan saya diajak oleh bapak saya untuk turun ke daerah pemilihan atau dapilnya di Cilacap, Banyumas. Nah, di situ saya mulai belajar dengan politik, terkait politik. Setelah bapak saya terpilih juga saya suka diajak juga ke kantor DPR. Dan setelah itu saya berpikir memang ke depan itu saya ingin mengabdi, berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui politik praktis gitu. Dari memang sejak dari dulu usia 13 tahun itu saya ingin ke depan itu saya masuk ke dalam dunia politik. Dan itu alhamdulillah karena saya punya cita-cita dari jauh hari, saya juga tahu kalau masuk ke dunia politik ini kita harus memiliki fondasi yang baik. Nah, jadi setelah saya lulus kuliah itu saya melanjutkan dengan usaha gitu. Jadi saya membuka usaha dulu, saya bisnis dulu. Setelah saya memiliki fondasi yang kuat, baru 2018 itu saya memberanikan diri untuk mulai terjun ke politik praktis, mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1 termasuk Kabupaten Kendal, dan pada saat itu saya masih belum berhasil gitu. Jadi memang ini mungkin juga cerita yang perlu disampaikan bahwa semua itu pasti berproses lah gitu. Nggak ada yang tiba-tiba jadi atau apa gitu. Jadi memang selalu ada kemenangan di balik perjuangan gitu. Potensinya sangat bagus sekali. Kalau saya melihat khususnya generasi muda di Kendal ini memiliki potensi, sangat banyak sekali potensi mungkin untuk menjadi seorang atlet, potensi untuk menjadi seorang politisi, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi harus ada dorongan juga, harus ada support juga secara moral, secara mental, mungkin dari pemerintah maupun dari orang tua gitu, untuk memastikan bahwa mereka itu harus tumbuh on the right track gitu. Jadi jangan sampai mereka terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka tidak fokus dengan potensi-potensi mereka. Nah, akhirnya ini yang menjadi generasi kita ini menjadi generasi yang kurang optimal gitu. Jadi saya merasa yang muda-muda ini memang harus terus kita kedepankan. Maka dari itu saya setiap diundang acara kalau itu melibatkan anak muda, sebisa mungkin pasti saya akan hadir gitu. Mau itu ormas, mau itu apapun, perkumpulan apapun. Kalau anak muda itu saya selalu hadir dan selalu memberikan motivasi gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya selalu meyakinkan kepada mereka bahwa Kabupaten Kendal ini secara geografis, secara potensi sangat luar biasa. Jangan sampai kita menjadi penonton di daerahnya sendiri gitu. Dan maka dari itu memang sumber daya manusia ini harus disiapkan. Nah, ini adalah generasi milenial inilah nanti yang harus berperan banyak terhadap pembangunan di Kendal. Mas Diko, ada nggak program dari Mas Diko yang khusus untuk anak milenial? Sebenarnya kalau program secara khusus itu nggak ada ya, tapi program saya rata-rata semua itu pasti melibatkan anak muda gitu, melibatkan milenial gitu. Jadi pasti secara tidak langsung mereka ini banyak dilibatkan dalam program-program saya gitu. Jadi memang nggak bisa juga kita punya program spesifik untuk anak muda gitu. Memang semua program kita itu berjalan untuk siapapun masyarakat Kendal gitu, tapi lebih banyak memang melibatkan anak muda sih. Pengaruhnya ya sangat besar sekali gitu sebenarnya pengaruhnya. Jadi memang contohnya kita sekarang lagi ada program digitalisasi UMKM. Dan tentunya
potensi ini akan bisa lebih dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang mungkin lebih melek dengan dengan teknologi. Jadi di situ biasanya lebih banyak anak muda yang lebih cepat menanggap program-program yang seperti itu, dan memang kita sekarang juga lagi mempersiapkan juga 30 UMKM kita kerjasama dengan LPI untuk go export gitu. Nah itu juga rata-rata saya lihat kemarin pesertanya lebih banyak anak muda gitu. Jadi memang yang muda-muda ini yang harus lebih kita dorong agar nanti juga bisa ke depannya membukakan lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat Kendal yang lainnya. Ya pesan saya, apapun cita-cita kalian semua, khususnya masyarakat Kendal generasi milenial, pesan saya itu harus bisa tercapai gitu. Jadi jangan patah semangat, apapun yang menjadi cita-cita itu harus berani untuk diwujudkan gitu. Jadi harus diwujudkan tentunya juga dengan tahapan-tahapan, step-step yang jelas, yang konkret gitu. Dan saya berharap juga pemuda-pemuda di Kendal ini ke depan lebih mau lagi untuk berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Kendal gitu. Karena memang mereka yang generasi penerus bangsa, mereka yang memiliki potensi yang luar biasa, harapannya juga ikut serta dalam membangun Kendal ke depan. Ya tentunya dukungannya sangat baik sekali lah gitu, karena Partai Golkar adalah salah satu partai yang tertua di Indonesia, memiliki banyak sekali kader-kader yang bagus, dan kita tentunya sebagai kader muda Partai Golkar, kita ini sering komunikasi, kita sering bertanya terhadap senior-senior yang ada di Golkar, dan mereka rata-rata merespon dengan baik dan memberikan wawasan-wawasan yang bagus gitu. Jadi menurut saya ini Golkar ini partai yang ramah terhadap anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga memprioritaskan anak muda untuk lebih berkarya menurut saya gitu. Jadi memang bagus sekali, dan saya rasa itu yang kita inginkan sebagai anak muda. Ketika kita masuk ke dalam partai itu kita ingin dibimbing, kita ingin diperhatikan gitu. Nah di situ saya lihat ruangnya sangat terbuka sekali gitu. Jadi memang saya juga sering, walaupun saya di Kendal, dulu saya di Jakarta, saya juga masih sebagai wakil sekjen DPP Partai Golkar, tapi saya sering komunikasi lewat telepon dengan senior-senior semua. Saya cepat bertanya terkait beberapa permasalahan gitu, karena kan kita di daerah ini kan juga mitranya pemerintah pusat gitu, dan kita lintas seluruh kementerian gitu. Jadi kita juga dengan Kementerian Sosial, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, semua kementerian, Kementerian Keuangan tentunya. Dan ini adalah menjadi satu kekuatan ketika kita itu di partai yang sudah established, partai yang sudah besar tentunya Golkar. Nah kita memiliki perwakilan di setiap komisi yang ada di DPR RI gitu. Jadi kita di setiap komisi punya pimpinan. Nah disitulah saya komunikasi untuk bisa bantu agar program-program yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kendal ini bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian gitu. Ya harus makin baik lagi tentunya, dan harapannya Partai Golkar ini bisa menjadi partai yang memberikan paling banyak manfaat terhadap masyarakat yang ada di Indonesia, dan saya berharap Partai Golkar bisa terus berkontribusi dan harapannya ke depan bisa menjadi partai pemenang. Pesan saya, kalau memang sudah berkarir di partai maupun saya partai, pesan saya apa yang menjadi cita-citanya apabila ingin masuk ke dalam dunia politik praktis, ini saatnya sekarang gitu. Sekarang saatnya yang muda-muda itu memang masuk ke dalam sistem, ya kita bicara pemerintahan ini sebagai sistem, untuk membuat satu perubahan yang positif gitu. Karena membuat perubahan itu nggak bisa hanya 1-2 orang, kita perlu rame-rame, dan saya berharap semakin banyak lagi kader muda Golkar yang masuk ke eksekutif maupun legislatif, dan ke depannya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara.
merayakan ulang tahun yang ke-57, mungkin bisa lebih spesifik. Oke, mungkin untuk Partai Golkar, selamat ulang tahun yang ke-57. Semoga di usia yang ke-57 ini Partai Golkar semakin baik lagi dan semakin bisa melahirkan kader-kader muda yang berpotensi, yang bisa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara, dan harapannya Partai Golkar bisa memberikan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia.